MPM 1751-0301, Ketua Kelompok 7. Di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang latar belakang dari makalah kami, yaitu manajer gimana membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi mereka. Sementara mengumpulkan informasi eksternal tergantung pada kualitas keadaan ekonomi secara keseluruhan, di mana perusahaan dan pesaingnya beroperasi, mengelola arus informasi internal bervariasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Dan pembuatan keputusan biasanya menjadi tugas yang sulit karena adanya berbagai permasalahan yang kompleks dari berbagai alternatif yang ada. Setiap keputusan melibatkan proses pemilihan dan setidaknya 2 alternatif. Adapun tujuan penelitian dari jurnal atau makalah kami, yang pertama adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal review, dan yang kedua memberikan gambaran terhadap pengaruh membuat keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perusahaan dan dapat mengakibatkan penghasilan atau laba. Adapun manfaat penelitian dari jurnal atau makalah kami adalah dengan adanya critical journal review ini, kita lebih mudah memahami bahwa pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perusahaan merupakan peranan penting dalam suatu perusahaan dan menjadi faktor penentu dalam perjalanan bisnis dalam suatu perusahaan. Oleh karena semakin adanya pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan penghasilan atau laba dalam suatu bisnis, akan berpengaruh dalam kinerja perusahaan tersebut. Langsung saja ke jurnal utama kami, ialah Cost Based Management and Decision Making in Great Luxury Hotel, di mana tahun pembuatan jurnalnya tahun 2016, dan adapun tujuan penelitiannya adalah untuk melakukan bahwa manajer hotel perlu diyakinkan tentang manfaat penggunaan dan kinerja dari suatu sistem dalam proses pengambilan keputusan. Dan metode penelitiannya adalah penelitian ini dilakukan secara empiris atau survei langsung dan berupa deskriptif kualitatif. Dari jurnal utama kami mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah yang pertama, si penulis melakukan penelitian empiris seperti survei langsung ke beberapa hotel yang ada di dunia ini untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua adalah dalam jurnal ini berisi informasi menganalisis temuan dari berbagai penelitian internasional terkait dengan manajemen hotel dalam mengalokasikan biaya, sehingga pembaca dapat banyak mengetahui bagaimana manajemen hotel beberapa negara dalam menetapkan biaya. Dan yang ketiga adalah dalam jurnal ini si penulis ada menyampaikan pendapatnya supaya manajer hotel harus memantau lingkungan bisnis agar menentukan strategi yang tepat dan efektif, serta pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan alat akuntansi manajerial seperti biaya, penganggaran, dan alat kontrol anggaran lainnya. Dan yang keempat, dalam jurnal terdapat banyak referensi sehingga pembaca dapat menemukan informasi yang banyak. Adapun kelemahan dari jurnal kami, yaitu penjelasan yang terlalu banyak di jurnal ini bisa saja membuat si pembaca merasa bosan atau malas untuk membacanya. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace Hangreina Baban, MPM 17510016. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Kevin Pangaribuan. Judul dari jurnal pembanding satu ini yaitu Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Membuat Sendiri atau Membeli dari Luar Produk Bakery pada Hotel Grand Puri Manado. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan membuat sendiri atau membeli dari luar produk bakery pada Hotel Grand Puri Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Kesimpulan dari jurnal pembanding satu ini yaitu penggunaan informasi akuntansi diferensial sangat bermanfaat terhadap manajemen Hotel Grand Puri Manado dalam memperoleh informasi perbandingan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kedua alternatif, menunjukkan bahwa memproduksi sendiri adalah keputusan yang lebih tepat karena mendapatkan laba diferensial yang lebih besar daripada membeli dari luar. Dengan menggunakan informasi diferensial, telah diketahui bahwa alternatif membuat sendiri dapat menghemat pembuatan produk bakery. Kelebihan dan kelemahan dari jurnal pembanding satu ini yaitu kelebihannya yang pertama yaitu dalam jurnal ini si penulis memberikan saran kepada Hotel Grand Puri Manado yaitu lebih baik membuat sendiri produk bakery daripada membeli produk dari luar karena lebih meringankan biaya. Yang kedua yaitu dalam jurnal ini si penulis melakukan analisis diferensial untuk membandingkan alternatif membuat sendiri dan membeli dari luar produk bakery dalam mengambil keputusan dapat dipahami pembaca. Yang ketiga yaitu si penulis dalam jurnal ini menjelaskan hasil pengujiannya dengan jelas. Kelemahan dari jurnal ini yaitu tidak sesuai apa yang tertulis di tujuan penelitian bagian pendahuluan jurnal dengan isi dan pembahasan metode penelitiannya
Seperti di tujuan penelitian dikatakan, bagaimana mempelajari kegiatan produksi, penyediaan bahan baku, penyediaan tenaga kerja, dan fasilitas pabrik lain guna memenuhi order produksi, tetapi si penulis tidak membuat penjelasan mengenai hal ini. Serta si penulis juga tidak menjelaskan bagaimana mengevaluasi kelemahan sistem informasi akuntansi biaya yang diterapkan hotel dalam pengambilan keputusan, baik membuat sendiri atau membeli dari luar produk bakery. Perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding satu, yaitu jurnal utama dengan jurnal pembanding satu sama-sama membahas pengambilan keputusan berdasarkan biaya untuk bisnis hotel. Tetapi pada jurnal utama lebih memfokuskan kepada penelitian si penulis, bagaimana pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh manajer hotel terhadap penetapan biaya hotel yang ada di Yunani. Sedangkan pada jurnal pembanding satu memberikan solusi antara dua alternatif mana yang lebih baik dipilih Hotel Grand Puri Manado dengan menggunakan analisis biaya diferensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grace Erlina Purba. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami sebelumnya. Nama saya Grace Erlina Lamtiar Purba, MPN 17510086. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding 2 kami dengan judul Analisis Biaya Peluang dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri bahan baku olahan pada CV Carmelindo. Dalam jurnal ini, si penulis melakukan analisis dengan tujuan untuk melakukan pemilihan keputusan yang sesuai untuk CV Carmelindo. Ada 2 alternatif yang akan dipilih, diantaranya membeli dari luar atau memproduksi sendiri bahan baku olahannya. CV Carmelindo sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi rempah-rempah untuk bahan baku makanan. Dan perusahaan ini juga menghasilkan bahan makanan penyedap. Dalam jurnal ini, si penulis menggunakan 2 analisis, yaitu analisis biaya peluang dan analisis biaya diferensial. Biaya peluang adalah laba yang tak terwujud, dikarenakan sumber dayanya dialihkan oleh penggunanya ke kegiatan lain. Untuk akuntansi diferensial, akuntansi diferensial adalah informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk pengambilan keputusan, yang mana alternatif yang terbaik akan dipilih, sedangkan alternatif yang lain akan ditolak ataupun dikorbankan. Dalam jurnal ini ada kesimpulannya, yaitu si penulis dengan membandingkan biaya diferensial membeli dari luar dan memproduksi bahan baku olahan sendiri, ada pemilihan keputusan yang diambil oleh si penulis, yaitu keputusan memproduksi sendiri bahan baku olahannya. Ini dikarenakan dengan memproduksi bahan baku sendiri dapat mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan membeli dari luar. Kelebihan dari jurnal ini ialah yang pertama, si penulis menjelaskan analisis biaya peluang dan analisis biaya diferensial secara jelas. Yang kedua, si penulis memberikan keputusan yang tepat, yaitu memproduksi bahan baku sendiri untuk CV Carmelindo, agar CV Carmelindo dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Pengambilan keputusan ini dilakukan sesuai dengan pengujian yang telah dibuat oleh si penulis. Ketiga, yaitu kelebihannya, si penulis menjelaskan hasil pengujiannya secara jelas, sehingga para pembaca mudah memahaminya. Kekurangan dari jurnal pembanding 2 kami ini ialah
ternyata keputusan yang disampaikan oleh si penulis ini belum tentu sesuai, karena apabila ada pengaruh biaya peluang yang diakibatkan oleh penyewaan lahan perkebunan kepada pemilik perusahaan, sehingga memproduksi bahan baku sendiri menjadi lebih mahal daripada membeli dari luar. Dan selanjutnya, perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding kedua, yaitu jurnal utama membahas bagaimana seharusnya manajer melakukan pengambilan keputusan terkait mengenai penetapan biaya dalam bisnis hotel, dan si penulis melakukan penelitiannya secara survei langsung ke hotel yang ada di Yunani. Sedangkan pada jurnal pembanding kedua, si penulis melakukan analisis untuk pengambilan keputusan yang sesuai untuk perusahaan CV Carmelindo, yang mana menggunakan dua alternatif. Dua alternatif ini akan dipilih salah satu yang sesuai untuk CV Carmelindo sendiri. Dan si penulis dalam jurnal pembanding kedua ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis biaya diferensial dan biaya peluang dalam pengambilan keputusannya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Halo, nama saya Priti Astrid Veronica Tampubolon dengan NPM 17510154, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan antara jurnal pembanding 3 dengan jurnal utama. Jurnal pembanding 3 yaitu judulnya Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Menjual atau Menyewakan Tugboat pada PT Surya Maritim Sipindo di Samarinda. Tujuan dari penelitian jurnal pembanding ketiga ini yaitu menganalisis perbedaan biaya dua alternatif, yaitu menjual atau menyewakan tugboat, sehingga dapat ditentukan alternatif mana yang paling disukai, yaitu alternatif menjual atau menyewakan tugboat tersebut. Kelebihan dalam jurnal ini, si penulis menjelaskan perhitungan analisis biaya diferensial dengan menggunakan nilai sekarang dalam keputusan yang secara jelas. Dalam jurnal ini, si penulis memberikan saran keputusan yang tepat kepada perusahaan PT Surya Maritim Sipindo selama 8 tahun ke depan, yaitu dengan menjual tugboat sesuai perhitungan analisis biaya diferensial, dan hasil penjualan dapat menjadi tambahan modal untuk membangun tugboat yang baru dengan kapasitas yang lebih besar dengan menambahkan jumlah tongkang yang baru. Kemudian jurnal ini berisikan informasi akuntansi diferensial dengan jelas. Adapun kelemahan dalam jurnal pembanding ketiga ini, yaitu dalam jurnal ini dikatakan bahwa penelitian sebelumnya seorang peneliti atau penulis mengambil keputusan bahwa menyewakan lebih menguntungkan daripada menjual. Sedangkan si penulis ini juga mengatakan kalau menjual lebih menguntungkan. Artinya keputusan si penulis masih diragukan dalam membuat jurnal ini. Yang kedua, jumlah halaman yang cukup banyak sehingga pembaca bisa merasa bosan saat membaca jurnal pembanding ketiga ini. Kemudian perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding ketiga, yaitu jurnal utama membahas bagaimana seorang manajer hotel harus mengambil keputusan dalam menentukan biaya, dan si penulis di jurnal ini melakukan survei langsung ke hotel yang ada di Yunani. Sedangkan pada jurnal pembanding ketiga, si penulis menganalisis dua alternatif, yaitu menjual tugboat atau menyewakan tugboat dengan analisis diferensial berdasarkan nilai sekarang, dan disampaikan alternatif yang baik
untuk si perusahaan PT Surya Maritim Sipindo yang berada di Samarinda. Demikianlah hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Preti Tampu Bolon. Nama saya Sylvia Patricia, NPM 175100278. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding 4 dengan judul Open Innovation and Cost Basis Decision Making Mechanism Review. Dalam jurnal ini terdapat dua kelebihannya. Kelebihan yang pertama, si penulis menjelaskan 3 mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan biaya yang ditinjau, yaitu life costing, yang kedua target costing, dan yang ketiga agent costing. Kelebihan yang kedua, membuat banyak referensi dalam menjelaskan isi jurnalnya. Sedangkan kelemahan dalam jurnal ini juga ada dua. Yang pertama, si penulis hanya menjelaskan dan mengembangkan hasil temuan peneliti dari peneliti sebelumnya. Kelemahan yang kedua, si penulis tidak melakukan penelitian seperti survei langsung secara langsung di suatu perusahaan mengenai bagaimana hubungan inovasi terbuka terhadap pengambilan keputusan biaya. Karena apabila si penulis melakukan survei langsung dalam penelitiannya, dapat membuat si pembahasan lebih yakin dengan pembahasan dan keputusan yang dibuat si penulis. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding 4, yaitu jurnal utama membahas bagaimana seharusnya seorang manajer dalam pengambilan keputusan terkait penentuan biaya dalam bisnis hotel dalam melakukan survei langsung ke hotel di Yunani. Sedangkan jurnal pembanding 4 membahas bagaimana hubungan antara konsep inovasi terbuka dengan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan biaya. Demikian hasil presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya Septia Sinaga. Terima kasih. Perkenalkan, saya Septia Lestari, NPM 175100279. Akan melanjutkan presentasi teman saya Sylvia Patricia. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding 5 kami yang berjudul Tactical Decision Making in Terms Buying, Producing, or Self-Producing Using Relevant Cost in Efficient Business. Nah, di jurnal pembanding 5 kami ini, penulis membahas perhitungan biaya relevan secara luas dan jelas. Dan penulis juga menerapkan biaya relevan sebagai dasar membuat keputusan dalam penelitiannya make or buy efficient. Biaya relevan merupakan biaya sebagai dasar pembuat keputusan yang bersifat jangka pendek, di mana mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif. Di sini penulis mengakui bahwasanya penelitian saat ini atau hasilnya yaitu keputusan bisa saja tidak berguna pada masa yang akan mendatang karena dia menggunakan biaya relevan. Tetapi kami kelompok 7 menganggap bahwasanya penelitian yang dilakukan penulis tidak sesuai karena dia menggunakan biaya relevan, sedangkan jurnalnya berdampak pada jangka panjang. Sekian dari presentase kami. Kiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.